Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal Ardiansyah, salah satu mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan inisial NIM 0711521071, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang judul keabsahan kontrak elektronik yang dikaitkan dengan hukum transaksi elektronik. Dan video ini saya buat untuk melaksanakan tugas individu yang akan dirangkum menjadi slide PPT untuk materi UAS pada semester ini. Baiklah, sebelum itu mari kita mulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Berikut adalah detail file yang sudah saya masukkan ke dalam learning tugas, yang dimana tugas tersebut sudah memenuhi standarisasi, yaitu pengecekan Turnitin pada kampus UAI serta tingkat kemiripan keseluruhan yaitu 25% sesuai dengan standarisasi kampus pada seluruh kampus yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi pada transformasi digital dalam hukum, yaitu globalitas dan digitalisasi. Oke. Di era digital seperti sekarang, banyak hal yang berubah, termasuk cara kita membuat perjanjian. Kalau dulu kontrak tuh harus ditandatangani langsung kan di atas kertas atau di atas materai. Sekarang cukup lewat satu klik pada suatu aplikasi. Tetapi pada masalahnya yaitu apakah kontrak elektronik tersebut itu dinyatakan benar-benar sah menurut hukum yang berlaku pada Indonesia. Baiklah, di situ kita akan membahas tentang permasalahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kontrak elektronik. Pada dasarnya kontrak elektronik adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dibuat melalui sistem elektronik, yaitu contohnya saat kita belanja di Tokopedia atau Shopee, lalu kita klik saya setuju pada syarat dan ketentuan, itu sudah dianggap bentuk suatu kontrak pada elektronik. Dan tentu saja kontrak seperti ini dilakukan pasti melalui internet kan, atau bisa melalui email atau aplikasi digital lainnya. Tetapi dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, kontrak elektronik ini diakui secara sah selama memenuhi unsur yang ada pada hukum perdata, yaitu adalah unsur-unsur syarat sah dalam proses perjanjian kontrak. Apa saja sih syarat sahnya itu yang terdapat pada KUHP Perdata, yaitu syarat sahnya yaitu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, lalu para pihak yaitu cakap terhadap hukum, lalu yang selanjutnya yaitu adanya objek tertentu yaitu kontrak tersebut, dan tujuan yang halal. Lalu apa sih dasar hukumnya pada kontrak elektronik tersebut? Ya, pada dasarnya kontrak elektronik tersebut berkaitan dengan KUHP Perdata, yaitu sebagai aturan dasar hukum perjanjian. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, atau bisa kita sebut dengan Undang-Undang ITE, yang ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan juga peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang terkait. Pada pasal 5 Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah selama dilakukan dengan benar. Lalu pada tantangannya implementasi kontrak elektronik ini, yaitu adalah keaslian dokumen,
perlindungan data pribadi, lalu mekanisme persetujuan, serta pembuktian di pengadilan. Lalu pada masalah yang terjadi pada masyarakat, yaitu meskipun sudah diakui praktiknya tak semudah itu, beberapa masalah sering muncul seperti misalnya tanda tangan digital. Banyak kontrak digital yang tidak menggunakan tanda tangan elektronik yang bersertifikasi. Hal ini menimbulkan keraguan soal keabsahan di mata hukumnya. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang perlindungan konsumen. Kontrak digital kadang menyisipkan klausul berada sebelah yang merugikan konsumen. Belum lagi soal data pribadi yang bisa saja bocor karena sistem keamanan yang lemah. Studi kasus yang penting dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 123 garis miring Perdata garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat, di mana majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam perkara tersebut, sengketa timbul antara kedua belah perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama secara kontrak elektronik tanpa pernah bertemu secara fisik dan hanya berkomunikasi melalui email serta platform manajemen proyek digital. Pihak tergugat mencoba menyangkal keabsahan kontrak tersebut dengan alasan tidak adanya pertemuan secara langsung dan tidak adanya tanda tangan secara basah. Namun, majelis hakim menilai bahwa dokumen yang diajukan telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta dapat ditelusuri secara forensik melalui sistem digital yang telah digunakan sehingga memenuhi unsur autentik, integritas data, dan keabsahan hukum sesuai dengan pada pasal 5 dan pada pasal 11 Undang-Undang ITE. Pada putusan ini, Indonesia secara tegas bahwa pengadilan Indonesia mulai mengadopsi pemahaman yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa jadi pada dasarnya kontrak elektronik itu sah menurut hukum Indonesia asalkan dilakukan dengan benar, tapi masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Jadi dari sini pengguna digital yang cerdas dan kritis, jangan asal klik setuju tapi pahami apa yang kita sepakati. Itu kata-kata terakhir dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.